Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Salah satu masalah yang kami temui pada ibu hamil di daerah Gadingrejo adalah defisit nutrisi, yaitu berkurangnya asupan nutrisi pada ibu hamil. Yuk kita intip apa saja kebutuhan gizi atau nutrisi ibu hamil selama masa kehamilan. Halo, hai Bunda. Jadi apa sih itu kehamilan? Kehamilan merupakan masa kritis di mana gizi yang baik adalah faktor penting untuk mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Ibu hamil bukan hanya harus dapat memenuhi kebutuhan zat gizi untuk dirinya sendiri, merupakan juga untuk janin yang dikandungnya. Kehamilan ini merupakan awal dari periode emas dari kehidupan bayi nantinya. Nah, kecukupan ibu di masa kehamilan banyak disorot sebab berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Kebutuhan zat gizi untuk ibu hamil mengalami peningkatan dibandingkan dengan ketika tidak hamil. Janin tumbuh dengan mengambil zat-zat gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu dari simpanan zat gizi yang berasal dari tubuh ibunya. Kebutuhan akan bertambah sekitar 100 dalam tempel kalori dari kebutuhan sebelum hamil, atau setara dengan 2 butir telur ayam rebus atau 3,5 keping biskuit ukuran besar, atau 1 gelas susu sapi segar saat memasuki trimester 2 dan 3. Kebutuhan energi ibu hamil mengalami peningkatan, yaitu memerlukan kebutuhan sebesar 330 kalori NDTA bahkan dari kebutuhan normal, yaitu disertakan dengan 1 gelas bubur kacang hijau ukuran 200 ml dan 1 butir telur ayam rebus. Demikian juga dengan kebutuhan protein, lemak, vitamin, dan mineral yang akan meningkat selama kehamilan. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan atau variasi makanan, kemudian aktivitas fisik kebersihan, dan berat badan ideal. Jangan lupa untuk minum air putih minimal 8 gelas per hari. Prinsip pedoman gizi seimbang untuk ibu hamil yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah zat gizi makro yang meliputi gula pati dan seratnya. Berperan penting untuk menambah berat badan janin dan mendukung tumbuh kembangnya dalam kandungan. Kebutuhannya 50-60% dari total energi sumber dari karbohidrat seperti sereal, singkong, dan ubi jalar, roti, nasi jagung, dan juga pasta. Kemudian ada protein. Protein merupakan komponen yang penting untuk pembentukan sel-sel tubuh pengembangan jaringan, termasuk untuk pembentukan plasenta. Kebutuhan protein untuk ibu hamil sekitar 11 gram per hari. Sumber protein biasanya adalah dari protein hewani dan nabati sepertinya tahu, kacang, ikan, susu, daging, telur, yogurt, dan lemon. Kemudian adalah lemak. Lemak merupakan zat gizi penting yang berperan meyakinkan pada perkembangan janin dan pertumbuhan awal pasca lahir. Kebutuhan lemak sebesar 25% dari kebutuhan energi. Asam lemak omega 3 BH penting untuk perkembangan dan fungsi saraf janin selama kehamilan. Asam inolat banyak terdapat pada minyak kedelai, minyak jagung, minyak bunga matahari, dan minyak biji kapas. DH dan nalas terdapat dalam ikan seperti ikan laut, tuna, salmon. Selain itu juga terdapat dalam sayuran berwarna hijau tua seperti bayam dan brokoli, juga terdapat pada minyak canola, biji labu kuning, dan minyak vaksin. Kemudian adalah vitamin dari mineral. Vitamin membantu berbagai proses dalam tubuh seperti pembelahan dan membentuknya sel-sel baru. Mineral berperan dalam berbagai tahap proses metabolisme dalam tubuh, termasuk pembentukan sel darah merah serta pertumbuhan tulang dan gigi. Beberapa vitamin dan mineral. Vitamin A untuk meningkatkan perkembangan kesehatan anak dan janin. Vitamin B seperti vitamin sulfaglucin dan niacin untuk membantu metabolisme energi. Sedangkan vitamin B untuk membantu protein membentuk sel baru. Vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi yang berasal dari bahan makanan nabati. Vitamin D untuk membentuk mineral kalsium. Adapun mineral zat besi membentukkan sel darah merah
Salah satunya adalah anemia. 50% ibu hamil di Indonesia mengalami anemia menurut data Riskesdas pada tahun 2018 yang ditandai dengan 5L. Ibu hamil yang mengalami anemia ditandai dengan kelelahan karena zat gizi tidak dapat disalurkan dengan baik ke organ tubuh dan dapat menurunkan status imun ibu. Kemudian, gangguan lainnya adalah kekurangan zat gizi saat hamil. Kekurangan gizi saat kehamilan dapat meningkatkan resiko kesakitan dan kematian pada ibu serta bayi, serta dapat mengakibatkan bayi lahir prematur. Apa sih yang terjadi apabila ibu hamil kekurangan gizi? Jadi, apabila ibu hamil kekurangan gizi, bayi yang dilahirkan akan mengalami berat badan lahir rendah, stroke, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan juga stunting. Apa sih BBLR itu? BBLR atau berat badan lahir rendah adalah kondisi di mana bayi lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram. Bayi tersebut akan beresiko mengalami kematian perinatal dan gangguan kesehatan seperti penyakit kronis seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, dan juga stunting. Lalu apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat dari kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama dari dalam kandungan, masa awal kanak-kanak sampai 2 tahun. Jadi, stunting itu bisa dimulai pada saat masa kehamilan atau bayi masih berada di dalam rahim ibu. Yang selanjutnya adalah suplementasi untuk ibu hamil. Yang pertama ada zat besi. Kebutuhan zat besi ibu hamil selama kehamilan itu diperkirakan dengan total 1000 mg. Jadi, bahan makanan sumber zat besi yang terbaik adalah makanan yang berasal dari nabati maupun hewani. Sumber zat besi nabati agar dapat diserap dengan baik harus dikonsumsi bersama-sama dengan sumber protein hewani atau sumber protein yang menghasilkan vitamin C. Adapun sumber zat besi dari hewani yaitu daging dan juga hati. Adapun sumber zat besi nabati adalah serealia, kacang-kacangan serta sayuran hijau. Yang kedua adalah asam folat. Jumlah yang dibutuhkan hingga trimester akhir kehamilan adalah 0,4 mg per hari per orang. Bisa didapatkan dari sayuran hijau seperti brokoli dan bayam, telur, daging, dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga adalah kalsium. Jumlah kebutuhan kalsium pada ibu hamil sebesar 1000 mg per hari selama kehamilan. Sumbernya adalah telur, susu, keju, mentega, daging, dan juga bayam. Nah, yang selanjutnya adalah aktivitas fisik. Ibu hamil tetap harus beraktivitas fisik, tetapi perlu memperhatikan jenis aktivitasnya. Dengan melakukan aktivitas fisik, maka peredaran darah akan lebih lancar dan pengiriman oksigen ke seluruh jaringan tubuh akan lebih baik, sehingga kebugaran tubuh terjaga dan daya tahan tubuh meningkat. Beberapa aktivitas fisik yang dapat dilakukan adalah jalan sehat, senam hamil, dan berenang. Kemudian, selanjutnya adalah penambahan berat badan pada ibu hamil. Penambahan berat badan merupakan salah satu indikator atau tanda apakah janin berkembang dengan baik atau tidak, atau menjadi tanda juga apakah ibu hamil mengkonsumsi makanan yang cukup. Oleh karena itu, penambahan berat badan selama hamil perlu untuk dipantau. Pada trimester pertama, biasanya penambahan berat badan sekitar 1 sampai 2,5 kg. Pada trimester pertama ini, penting terjadi penambahan berat badan karena terjadinya pembentukan dan pertumbuhan otak, syaraf, jantung, dan organ-organ reproduksi janin. Pada saat yang sama, mungkin nafsu makan ibu bisa berkurang karena mual dan muntah. Tidak heran jika kenaikan berat badan ibu pada trimester pertama ini tidak terlalu banyak. Kemudian pada trimester kedua, biasanya kenaikan berat badan ibu yaitu sekitar 5 kg. Pada trimester kedua, nafsu makan ibu biasanya pulih sehingga berat badan meningkat. Rata-rata 0,35 sampai 0,4 kg per minggu. Pertumbuhan janin pun menjadi lebih pesat. Sebagian besar berat badan terserap untuk penambahan berat janin. Selanjutnya adalah trimester ketiga. Biasanya terjadi kenaikan berat badan sekitar 4 sampai 5 kg. Meski pada minggu ke-28, pertambahan volume darah ibu hamil mencapai puncaknya, namun secara keseluruhan pertambahan berat badan pada trimester ini kembali melambat. Oke, selanjutnya kita masuk ke mitos atau fakta. Yang pertama, mitos atau fakta sih ibu hamil itu
nggak boleh makan ikan, nanti anaknya jadi amis dan perdarahan saat melahirkan. Kira-kira pernyataan itu mitos atau fakta ya? Oke, jawabannya adalah mitos. Faktanya, lauk pauk hewani sangat dianjurkan untuk ibu hamil selama kehamilan. Kebutuhan protein meningkat hingga 20 gram per hari untuk pertumbuhan janin dan mempertahankan kesehatan ibu. Nah, selain itu, lauk pauk hewani juga memiliki kandungan gizi seperti zat besi yang tinggi. Jika ditinjau dari segi gizi dan kesehatan makanan jenis ikan-ikanan, ini sangat bermanfaat bagi ibu hamil loh. Juga bermanfaat bagi janin dalam kandungannya dan juga bayi ketika janin lahir nantinya. Ikan-ikanan tinggi akan zat gizi, protein, dan asam lemak tak jenuh seperti omega 3 dan juga mineral. Oke, yang kedua, mitos atau fakta, ibu hamil yang mengkonsumsi buah nanas akan menyebabkan keguguran. Kira-kira pernyataan itu mitos atau fakta ya? Oke, jawabannya adalah mitos. Faktanya, buah nanas mengandung enzim bromelin dapat menyebabkan stimulasi pengeluaran yang menyebabkan kontraksi pada uterus. Selain itu, buah nanas juga memiliki peran dalam merangsang kontraksi uterus. Kebiasaan mengkonsumsi buah nanas oleh ibu dengan usia hamil. Oke, yang ketiga, mitos atau fakta, ibu hamil itu nggak boleh makan telur, nanti bayinya akan besar, bisulan. Kira-kira pernyataan itu mitos atau fakta ya? Oke, jawabannya adalah mitos. Karena telur merupakan salah satu bahan produk ternak unggas yang paling komplit. Telur mengandung protein sebesar 12 gram. Itu sangat penting tentunya bagi ibu hamil. Baik, ibu hamil memerlukan dukungan suami dan keluarga. Ibu hamil sebaiknya rutin untuk menimbang berat badan atau meminum tablet darah yang disediakan oleh tenaga kesehatan. Dan periksalah kehamilan rutin ke puskesmas atau posyandu terdekat.